Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat selalu ya. Ya betul Kak. Nah adik-adik, hari ini hari Minggu tanggal 12 April 2020 Kita mau merayakan Paskah. Paskah itu apa sih Kak? Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Wah makanya hari ini kita spesial ya Kak ibadahnya. Iya, walaupun hari ini kita masih belum bertemu, berkumpul bersama-sama beribadah di gereja, tapi adik-adik gak boleh berkurang sukacitanya. Kita harus tetap semangat. Puji Tuhan ya Kak Pastinya. Nah adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan ya Kak, kita mau kenalan dulu nih adik-adik sama kakak-kakak di sini. Oh iya, mungkin adik-adik udah pada kangen kali ya Kak sama Iya, kita. Kak. Udah lama nggak ya, Kak. ketemu. Nah, langsung aja di sini ada Kak Marsha, Ada Kak Johana, Kak Danis, dan Kak Tasya. yeay. Nah, adik-adik kalau gitu karena semuanya masih semangat memuji nama Tuhan, kita kakak-kakak undang adik-adik untuk berdiri. Yuk semuanya berdiri yuk. Yuk ayo semua yang di rumah berdiri ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi lagu Tanda Paku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna tebus bersama manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah. Sebelumnya, kakak undang adik-adik untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 151, judulnya Aku Bersukacita. Oke, gerakan ya adik-adik ya. Ya, Kak. Aku bersukacita, aku bersukacita, ketika Marsha ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih karena kami masih boleh beribadah Paskah beribadah Paskah pada hari ini. pada hari ini. Tuhan,
kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus. kami sudah berdoa. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, adik-adik silakan duduk. Jadi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya dan kita siap mendengarkan. Selamat pagi adik-adik. Pada hari ini, Minggu 12 April 2020, yang akan bercerita di IHMPA kelas tanggung adalah Kak Danis. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, adik-adik diperkenankan untuk menyiapkan Alkitab dan alat tulis masing-masing. Selamat beribadah. Sekarang kita akan mendengarkan cerita dari Kak Danis. Maka sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Adik-adik di rumah boleh ikuti kata-kata Kak Danis ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pagi hari ini kami masih bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, sertailah kami dalam ibadah pagi hari ini, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, sehingga kami dapat menjadi anak yang mampu meneladani berdasarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Sekarang sebelum kita masuk ke dalam cerita, kita akan membaca Alkitab bersama-sama. Bacaannya dari Markus 16 ayat 1 sampai 8. Adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya masing-masing? Kalau sudah, kita akan membacanya bersama-sama dari judul hingga ayat ke-8. 1, 2, 3. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, juga karena takut. Apakah adik-adik ingat pada 2 hari yang lalu kita memperingati hari apa? Ya, hari Jumat Agung. Pada hari itu Tuhan Yesus mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa umat manusia. Pada hari ini, kakak akan bercerita kejadian setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Suatu ketika ada 3 orang wanita bernama Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome yang membawa rempah-rempah untuk meminyaki tubuh Tuhan Yesus di kuburnya. Mereka sepanjang perjalanan bertanya-tanya, gimana ya caranya menggulingkan batu yang menutupi kubur Tuhan Yesus? Nah, tapi begitu mereka sampai di goa kubur Tuhan Yesus, mereka kaget. Kenapa kaget? Karena batu yang menutupi kubur Tuhan Yesus sudah terguling. Bahkan ketika mereka sudah sampai di dalam kubur Tuhan Yesus, mereka lihat ke dalamnya, ternyata kubur itu sudah kosong. Dan ada seseorang yang berkata kepada mereka, kalau
Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan dia sudah pergi ke Galilea dan meminta ketiga orang ini untuk menyebarkan kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka sangat terkejut adik-adik ketika mereka diberitahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan tidak ada di kubur itu. Nah, mendengar cerita dari orang itu, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome sangat terkejut adik-adik. Dengan ketakutannya, mereka lari dari kubur Tuhan Yesus itu. Tapi sayangnya mereka malah tidak mengatakan itu kepada siapa-siapa. Padahal mereka dipesankan agar menyampaikan kabar ini kepada murid-muridnya Yesus, terutama kepada Petrus. Nah adik-adik, kita sebagai anak-anaknya yang sudah ditebus dosa-dosanya harusnya melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendaknya. Misalnya, kalau adik-adik lagi di rumah atau dimanapun, adik-adik taat untuk berdoa, atau adik-adik rajin pergi ke IHMPA, atau kalau misalnya di sekolah belajar dengan baik dan tentunya tidak mencontek ya kalau sedang ujian ya. Oke, cerita kakak sudah selesai. Berikutnya kita akan masuk ke dalam aktivitas adik-adik. Nah, aktivitasnya akan kakak tunjukkan ya. Ini di aktivitasnya. Aktivitasnya yaitu membuat gambar bebas mengenai tema Paskah. Peralatan yang bisa digunakan boleh krayon, pensil warna, cat air, atau alat pelukis lainnya. Kemudian kertas polos dengan ukuran bebas. Bisa juga dihias menggunakan media seperti manik-manik, potongan gambar dari majalah atau koran. Orang tua juga bisa membantu dalam pembuatan gambar bebas ini. Dan jangan lupa untuk difoto saat adik-adik sedang membuatnya. Lalu diupload ke grup WhatsApp Forkom Ortu PAGPIB Sumberkasih. Untuk contohnya, bisa adik-adik lihat yang ada di layar adik-adik masing-masing. Oke, aktivitasnya seperti itu aja ya adik-adik. Nah, nanti kalau sudah selesai, adik-adik bisa minta untuk aktivitasnya difoto oleh papa atau mama. Nanti akan diupload di grup WhatsApp Forkom Orang Tua PAGPIB Sumberkasih. Oke, cerita kakak sudah selesai dan aktivitasnya itu saja. Maka dari itu kakak ucapkan selamat hari Minggu dan selamat hari Paskah. Selamat hari Minggu adik-adik. God bless you. Sebelum kita menutup ibadah ini, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 83, Karena Kasihnya Padaku. Nah, lagu ini kita pakai gerakan ya dan menyanyikan 2 kali.
bersyukur karena Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kalau kami hari ini boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh memuji Engkau, dan saat ini Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan menyertai kami dan memberkati setiap aktivitas kami di hari ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk wabah virus COVID-19 yang sedang terjadi di seluruh dunia Tuhan, khususnya di Indonesia. Tuhan berkati orang-orang yang terkena virus COVID-19. Tuhan boleh memberkati dokter, suster maupun proses pemulihan mereka Tuhan, agar mereka boleh kembali pulih, kembali sehat, dan boleh beraktivitas. Tuhan juga boleh jaga kami Tuhan, agar kami tetap sehat, tetap kuat, dan dalam kami menjalankan aktivitas kami. Tuhan yang boleh menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa kesalahan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Adik-adik silakan mengambil saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Kakak-kakak di sini semua mau mengucapkan Selamat Paskah dan Selamat Hari Minggu.